Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izza Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya masih ingin melanjutkan kisah perjalanan dakwah dari Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagian yang ketiga, di mana Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun kota Mekah. Jadi Allah ingin Nabi Ibrahim membangun lagi rumah Allah, Baitullah atau Ka'bah yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam menjelang akhir hayatnya, tiba-tiba datang rasa kerinduan, ingin makan buah surga, dan Nabi Adam teringat dulu ketika di surga sering melihat malaikat berlari memutari Ka'bah. Nah, rasa kangennya itu, maka Nabi Adam termotivasi dan membuat Ka'bah. Tetapi di masa Nabi Nuh, Ka'bah itu dihantam banjir bandang, banjir yang sangat besar, sehingga Ka'bah itu hancur. Tetapi pondasinya masih ada yang namanya Bakah. Nah, Allah ingin Nabi Ibrahim membangun kembali Bakah itu menjadi Ka'bah. Maka atas perintah Allah ini, Nabi Ibrahim dengan ditemani istri yang keduanya, yaitu Hajar, kalau bahasa Mesirnya Hegar, artinya batu yang keras, karena memang Hajar punya tekad yang kuat, dan juga bersama anaknya yang bernama Ismail yang baru berusia 1 tahun. Ringkas cerita, 3 orang ini sampailah di kota Mekah yang waktu itu belum bernama Mekah, masih bernama Bakah. Kotanya tandus, gersang, kering, tidak ada tanaman. Jangankan tanaman hijau, tanaman kering pun tidak ada. Tidak ada binatang, serangga pun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan sampai di sana Nabi Ibrahim meletakkan Hajar di atas gundukan tanah. Begitu diletakkan bersama Ismail, Nabi Ibrahim begitu saja meninggalkannya, tidak berpesan sedikit pun. Karena itu memang perintah Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau jenengan ditinggal oleh suaminya langsung pergi, tidak pesan apa-apa. Sehingga Hajar bertanya, kenapa kok ditempatkan di sini yang gersang, tandus, panas, tidak apa-apa? Nabi Ibrahim tidak menjawab, karena memang itu perintah Allah. Mungkin kalau menjawab nggak tegel malah nggak jadi. Dan berulang-ulang Hajar mengatakan seperti itu, Nabi Ibrahim tetap tidak menjawab. Sambil jalan pulang, Hajar mengikuti pun tidak dijawab. Sampai akhirnya Hajar bertanya, menyimpulkan sendiri, apakah ini perintah Allah? Nah, ketika Hajar mengatakan apakah ini perintah Allah, Ibrahim baru mengangguk, memberikan jawabannya dengan cara mengangguk. Melihat Ibrahim mengangguk, maka Hajar semakin mantap, yakin kalau ini perintah Allah, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka mantap, Hajar kuat, siap ditinggal oleh Ibrahim. Dan Ibrahim menjadi lega, terus melanjutkan perjalanan pulangnya. Sampai di jalan pegunungan,
hingga Hajar tidak bisa melihat Ibrahim lagi. Baru Ibrahim membalikan badan, mengangkat kedua tangan, menghadap calon Ka'bah dan kemudian berdoa. Doanya sangat masyhur, ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 36. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minadh thamarati la'allakum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari generasiku. Ibrahim seolah-olah yakin nanti ada generasi lagi. Ini baru sebagian generasi ditempatkan di tanah yang benar-benar gersang. Di itu kebangetan, lewat batas gersang yang benar-benar gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di tempat di samping yang dimuliakan Allah, inda baitikal muharram. Sudah tahu ada tanda-tanda, ada sinyal di tempat yang sangat dimuliakan Allah. Ya Tuhan kami, yang demikian ini kami berharap nanti manusia di seluruh penjuru dunia akan datang ke sini, mendirikan sholat, membayar zakat, menikmati rizki dari Allah berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Doanya terkabul Bapak Ibu. Sekarang tempatnya banyak dikunjungi orang, entah sudah berapa miliar. Saya dulu pernah mencoba Bapak Ibu membaca doa ini. Ya Allah, mudah-mudahan rumah kami banyak dikunjungi orang. Ternyata betul, banyak yang berkunjung ke rumah kami. Yang datang pengemis, pengamen, macam-macam. Terus kapok dan nunggal lagi saya. Kita doa aja ke sana. Nah Bapak Ibu, Ibrahim kembali ke Palestina. Tinggallah Hajar bersama Ismail. Hampir sore, maka mulai siap-siap karena Ibrahim hanya meninggalkan air satu gembes. Kalau kita sekolah TK dulu punya gembes, dan satu gembes lagi berisi korma. Itu pun sudah mulai habis ya, karena sudah menjelang sore. Maka mulailah Hajar beraksi mencari air di mana ada air untuk melanjutkan kehidupan karena ditinggal suaminya ini. Jadi harus aktif. Maka Hajar melihat satu bukit namanya Bukit Sofa. Cobalah naik ke sana. Siapa tahu di sekitar ada air. Ternyata tidak ada. Hanya ada satu bukit lagi namanya Marwah. Dan di sana ada air sepertinya. Maka Hajar menuju ke bukit yang satunya yang bernama Marwah. Turun dari Sofa jalan kaki. Kemudian ketika hendak menanjak ke Marwah baru lari-lari kecil. Sampai di Marwah ternyata tidak ada air. Lalu membalikan badan, lihat ke Sofa, ada air. Lari lagi, tapi jalan kaki dulu ketika turun. Begitu hendak menanjak, lari-lari kecil. Sampai di Sofa, ternyata hanya fata morgana. Membalikan badan lagi, lihat Marwah, juga seperti itu. Dan ini dilakukannya sebanyak 7 kali. Mulai dari Sofa, berakhir di Marwah. Dan ini sekarang menjadi salah satu rukun haji. Begitu selesai di Bukit Marwah, tiba-tiba terdengar suara yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadisnya, "Dzalika sa'yan nasi bainahuma." Yang demikian itulah sa'i yang pertama dilakukan oleh manusia di antara dua bukit, yaitu Hajar. Maka Hajar adalah orang yang pertama sekaligus wanita yang pertama kali menunaikan sa'i. Hajar sekarang menjadi rukun haji. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kemudian Hajar bertanya, siapa gerangan? Suara apa ini? Aku sudah diam, sekarang gantian tampakkan wujudku. Maka tiba-tiba tampak wujudnya, tetapi Hajar hanya bisa melihat dari belakang. Makhluk yang sayapnya mencukil-cukil pasir, yang ternyata adalah malaikat Jibril. Nabi mengatakan malaikat Jibril punya 600 sayap. Itu yang digunakan untuk mencukil-cukil pasir itu baru satu sayap.
sayapnya malaikat Jibril. Informasi yang sering kita dengar, air Zam-Zam munculnya dari kakinya Ismail yang gejut-gejut di Bapak Ibu. Maaf, ternyata hadis yang paling kuat adalah sayapnya malaikat Jibril yang mencukil pasir itu sehingga muncul airnya. Oleh Hajar diciduk pakai gembes itu, maka mulai memancar, mengalir. Hajar takut kalau nanti banjir, maka dengan tangannya air itu dibendung, dikumpulkan sambil mengatakan zoom, zoom, zoom. Ini bahasa Mesir Bapak Ibu, bukan bahasa Arab. Nah, kemudian menjadi bahasa Arab, menjadi Zam-Zam dari kata zoom, zoom. Karena Hajar aslinya Mesir itu dikumpulkan, dibendung. Coba kalau tidak dilakukan seperti itu, mungkin sekarang sudah menjadi samudra Bapak Ibu. Sampai sekarang masih memancar tidak habis-habisnya. Dulu di zaman Khalifah Abdullah Mubarak sampai membuat bendungan yang sangat besar, diisi penuh dengan air Zam-Zam, dan untuk mengangkutnya dibutuhkan ribuan onta dengan membawa kanan kirinya tangki-tangki sampai penuh untuk fasilitas jamaah haji gratis, tidak bayar, tidak dijual belikan seperti sekarang ini. Air Zam-Zam sampai sekarang tidak habis. Hajar ini ya. Bapak Ibu, ini belum selesai. Ternyata dengan munculnya air, banyak burung yang berputar-putar di atasnya. Dan ini diketahui oleh suku tertua ketika itu, namanya suku Jurhum. Suku yang diberkati Allah dengan keterampilan beternak, bertani, perikanan. Melihat ada burung berputar-putar di langit, punya keyakinan kalau di bawahnya pasti ada air. Maka datanglah suku Jurhum ini, dan betul sampai di sana ternyata yang menunggu airnya hanya seorang wanita dan anak kecil bernama Ismail dan Hajar. Suku ini Bapak Ibu, walaupun tidak berpendidikan tetapi memiliki etika yang sangat luhur. Dengan sopannya minta izin kepada Hajar untuk ikut menikmati airnya. Kan beda sekali dengan penjajah-penjajah zaman sekarang yang katanya cerdas, jenius, berpendidikan, sekolahnya tinggi. Coba kalau datang, tentu merampas, apalagi yang menunggu hanya seorang wanita. Suku ini tidak, memiliki peradaban yang tinggi, akhlak yang bagus. Walaupun dengan segerombolan suku, tapi hanya ditunggu oleh seorang wanita, tetap minta izin. Dan berkatalah kepada Hajar, bolehkah aku mengambil air ikut menikmatinya? Apa kata Hajar? Silakan saja menikmatinya, tapi hak milik tetap pada aku. Begitu kuatnya Hajar ya. Tidak boleh direbut, ini milikku. Maka disebut Hajar ya, karena berjiwa seperti batu. Tapi ikut menikmati boleh. Nah, sejak saat itulah Bapak Ibu terbentuk satu komunitas antara suku Jurhum dengan Hajar dan Ismail. Terus bertahun-tahun sampai Ismail berusia 4 tahun. Kita kembali kepada Nabi Ibrahim yang sedang berada di Palestina. Tiba-tiba bermimpi, ditagih oleh malaikat Ibrahim, ingat gak? Bayar nadamu. Dulu pernah ngomong apa? Kasih kalian Bapak Ibu, Ibrahim pernah mengatakan, jangankan berkorban 300 sapi, 100 onta, 1000 domba, kalau Allah berikan aku anak dan diminta sembelih, akan aku sembelih. Ternyata ditagih oleh malaikat. Ibrahim ragu, ini mimpi atau kenyataan. Kalau mimpi jelas betul, tapi kalau kenyataan kejam sekali, emang gak ada yang lain. Tapi sampai 3 hari berturut-turut mimpinya sama, maka Ibrahim yakin kalau itu perintah Allah. Maka segera dari Palestina Ibrahim menuju Mekah dengan menggunakan kendaraan bernama Buraq. Jadi yang naik buruk tidak cuma Nabi Muhammad, Ibrahim pun pernah naik buruk dari Palestina menuju Mekah. Begitu cepatnya. Dan sampai di sana ditemuilah anaknya yang bernama Ismail yang berusia 4 tahun. Ini pendidikan buat kita. Seorang ayah tidak boleh diktator, menang sendiri dengan anaknya.
Ibrahim tidak mentang-mentang seorang nabi lalu bilang kepada anaknya akan aku sembelih, tidak. Ibrahim menawarkan, nak, aku tadi malam bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Karena Ismail anak yang soleh, maka jawabannya kalau memang itu perintah Allah ya ayah, lakukan saja. Niscaya ayah akan melihat aku sebagai orang yang sabar. Muncul sifat dominasinya, maka Ismail terkenal dengan nabi yang memiliki sifat sabar al-halim. Itu julukan Nabi Ismail. Coba kalau yang ditanya anak yang salah, pasti jawabannya, kenapa enggak bapak aja yang disembelih? Ini Ismail. Apa dalilnya? Maka pamitlah keduanya kepada ibunya untuk melakukan persembahan kepada Allah. Istrinya yakin-yakin saja. Dua ini berangkatlah. Terjadinya peristiwa di Bukit Mina. Dan melihat peristiwa ini, iblis ibunya bukan main. Lalu berusaha menggoda bagaimana agar tidak terjadi sembelihan kurban ini. Siapa yang digoda pertama kali? Tentu saja Nabi Ibrahim. Nah, ini strategi iblis Bapak Ibu yang juga dipakai menggoda kita. Dalam satu keluarga pasti yang digoda bapaknya dulu. Ditanya oleh iblis, Ibrahim, apa kamu tidak kasihan anak lagi lucu-lucunya menunggunya lama 4 tahun kok disembelih? Apa kata Ibrahim? Ini perintah Allah, nggak ada urusan dengan aku. Enggak, ya lain, pergi kamu. Sambil dilempar batu. Nah, lemparan batu inilah yang sekarang menjadi rukun haji bernama Jumratul Ula, lambang perseteruan setan yang akan menggoda jiwa tiap orang. Ibrahim tidak bisa digoda, lari ke istrinya. Siapa tahu biasanya wanita banyak perasaannya, lalu mulai menggoda Hajar. Hajar, kamu tahu tidak? Tidak tahu. Kalau Ibrahim, suamimu akan menyembelih Ismail, katanya perintah Allah. Apa jawaban Hajar? Ya iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan Ismail, kalau saya diminta sembelih, aku pun siap disembelih. Kata iblis, tidak lagi daripada lakinya tadi. Dan dilempar lagi. Nah, lemparan ini yang disebut dengan Jumratul Wusta, menjadi rukun haji. Ibunya gagal, iblis lari ke anaknya. Siapa tahu anak kecil bisa dilecehin. Ismail digoda juga. Kamu nggak tahu kalau kamu akan disembelih, katanya perintah Allah. Apa kata Ismail? Kalau memang perintah Allah, saya siap. Iblis mau ngomong, langsung dilempar lagi dengan batu lagi, dan sekarang menjadi rukun haji yang namanya Jumratul Aqabah. Iblis pergi, maka dimulailah prosesi penyembelihan. Sebelum disembelih, Ismail menyampaikan pesan kepada Ibrahim, ya ayahku, laksanakanlah segera sembelihan, aku siap disembelih. Kalau ayah kangen, balikan badanku, dan nanti bajuku buanglah, tidak perlu disimpan, karena nanti ayah akan menangis terus. Maka dimulailah proses sembelihan. Nabi Ibrahim dibaringkan tengkorak, tangannya diikat. Ibrahim dengan pedang yang sudah sangat tajam siap dimulai sembelihan. Ketika pedang mulai digosokkan ke lehernya, ternyata tidak mempan. Maksudnya apa? Tidak mempan, padahal tajamnya luar biasa, batu saja bisa dibelah, tapi tidak mempan di lehernya Ismail. Sampai Ismail menunggu, kok lama sekali ayah? Aku sudah menunggu. Apa mungkin ikatannya dilepas? Coba ya, mungkin Allah mengira aku tidak rela. Baiklah, ikatanku dilepas. Lepas ikatannya dan mulailah yang kedua. Sama saja, begitu digosokkan ternyata juga tidak mempan. Ismail tanya lagi, coba ayah balikan badanlah, aku melihat sajalah, mungkin aku dianggap tidak rela. Maka Ismail mulai Belumah melihat betul pedangnya, tangan dibuka, tetapi Ibrahim tidak tega, jadi melihat ke samping, kira-kira beginilah gayanya itu ya. Dan yang ketiga ininya baru les kena. Tapi begitu Ibrahim melihat, ternyata bukan Ismail, ternyata domba yang dalam hadis dikabarkan dombanya adalah domba diambilkan dari surga milik kurbannya Habil, anaknya Adam. Dulu pernah berkorban, dombanya diambilkan dari surga. Dan tiba-tiba terdengar suara dari Allah, cukup Ibrahim,
tuntas sudah ujian dari Allah, selesai kamu dan lolos menjadi seorang nabi yang sangat mulia. Ini kisah sembelian Ismail ketika usia 4 tahun. Setelah peristiwa ini, Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Cukup lama Ibrahim baru kembali lagi ke Mekah ketika mendengar kabar Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Jadi cerita nengok anaknya, tapi sampai di rumah tidak bertemu dengan Ismail karena sedang berburu, ketemunya dengan mantunya. Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Jawaban mantunya, kehidupan kami sangat susah, banyak kekurangannya, kemiskinan melanda keluarga kami. Kalau begitu kata Ibrahim, kami pamit, sampaikan pesan kepada Ismail, nanti kalau Ismail pulang tolong ganti palang pintunya. Ismail datang, curiga, sepertinya ada tamu. Siapa yang datang? Istrinya cerita, ciri-cirinya begini. Kata Ismail, oh itu ayahku Ibrahim, ayahku juga seorang nabi. Apa ada pesan buat saya? Ada. Apa pesannya? Suamiku diminta mengganti palang pintunya. Apa maksud palang pintunya? Ternyata aku diminta menceraikan adinda, suruh diceraikan. Di seolah-olah Ibrahim mengatakan, kamu itu belum apa-apanya. Aku dibakar Namrud tidak melawan, aku diusir orang tuaku tidak melawan. Kamu baru saja miskin sebentar sudah mengeluh, ceraikan saja istrimu. Ismail lebih taat pada bapaknya, istrinya dicerai. Ibrahim pulang. Cukup lama juga kembali lagi ke Makkah setelah mendengar berita Ismail menikah lagi dengan wanita dari suku Jurhum yang lain. Dan sama, Ibrahim pun bertanya, bagaimana keadaan kalian? Jawabannya, kehidupan kami sangat longgar dan cukup bahagia. Maka Ibrahim berpesan, pertahankanlah palang pintunya kalau nanti Ismail datang. Ismail datang, Ibrahim sudah pergi, disampaikan pesannya, tetap memperkokoh palang pintunya. Apa artinya? Mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang cukup harmonis. Dan dengan istri yang kedua inilah Ismail dikaruniai anak sebanyak 13 anak. Luar biasa, subur sekali ya. Sebentar lagi Bu, tanggung ya. Tanggung ini. Ibrahim datang lagi untuk yang terakhir kalinya karena mendapat perintah dari Allah. Perintah yang terakhir adalah membangun Ka'bah. Maka berdua bekerja sama antara bapak dan anak. Ismail mencari batunya, Ibrahim yang numpuk-numpuk. Kurang satu batunya. Ketika Ismail mencari batu yang kurang satu, Ibrahim menemukan batu meteor yang berwarna putih. Konon kabarnya diambilkan dari surga yang disebut Hajar Aswad. Dulu warnanya putih, kenapa sekarang hitam? Karena banyak dicium oleh orang-orang yang banyak dosanya, jadi sekarang hitam. Nah, tinggal satu batu inilah Ibrahim butuh ancik-ancik, maka dibuat ancik-ancik. Ancik-anciknya agak lunak seperti lumpur sehingga ada bekas kakinya Ibrahim. Nah, bekasnya inilah yang disebut makom Ibrahim. Bukan makam, makom, tempat berdirinya Ibrahim. Nah, ini kisah Bapak Ibu, kerjasama ayah dan anak membangun Baitullah yang sekarang menjadi Masjidil Haram berkat dua nabi yang mulia, bapak dan anak, Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Informasi terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup, sejak membentuk komunitas dengan suku Jurhum, Ismail menjadi orang yang pertama sekaligus nabi yang pertama yang fasih berbahasa Arab. Nah, Ismail itu orang Mesir, ibunya Hajar, bapaknya orang Irak, tinggal di Palestina setahun, pindah ke Mekah. Jadi menguasai 4 bahasa Ismail, dan yang paling fasih adalah bahasa Arab. Sekaligus Ismail adalah orang yang pertama dan nabi yang pertama yang bisa naik kuda. Dulu belum ada yang bisa naik kuda. Nah, demikian Bapak Ibu kisah perjalanan dakwah
Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kami sambung dengan anak yang kedua dari istri yang pertama yang juga menjadi Nabi. Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacat saya langsung hanya dalam waktu 24 jam itu hilang gitu. Oh iya. Ngisi lah berapa enak aja. Saya malah pengen